Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai sistem gerak, yaitu sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Baik, langsung saja di materi pertama, yaitu sistem gerak pada hewan. Sebelumnya, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Nah, apakah cara bergerak dan alat gerak dari ketiga hewan tersebut sama? Di sini ada hewan pertama yaitu ikan, kemudian ada burung, dan juga ada macan. Nah, dari ketiga hewan tersebut, tentu di gambar dapat kalian lihat bahwa cara bergerak ketiga hewan tersebut berbeda, yaitu di sini ikan di dalam air, kemudian ada burung yang bergerak di udara, dan juga ada macan yang bergerak di darat. Sehingga dapat kita ketahui bahwa alat gerak dari ketiga hewan tersebut pun juga berbeda. Nah, yang pertama ada gerak hewan dalam air. Nah, air memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan udara. Tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil dari lingkungannya. Sehingga hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Nah, ini seperti pada gambar dapat kita lihat bahwa hewan ini dapat melayang di air karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, air memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan udara. Dan juga tubuh hewan yang hidup di air itu memiliki massa jenis yang lebih kecil dari lingkungannya. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Nah, bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Nah, ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas. Biasanya gasnya itu berupa oksigen. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Untuk gerak hewan yang selanjutnya yaitu gerak hewan di udara. Sebelumnya, pernahkah kalian semua melihat burung yang sedang terbang bebas di udara? Nah, bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Apa yang mempengaruhi gerakan pada burung tersebut? Nah, jawabannya adalah tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Seperti yang kita ketahui, bahwa burung atau hewan-hewan yang dapat bergerak di udara itu memiliki sayap. Nah, sayap burung itu sendiri tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut dengan airfoil. Nah, jadi gerak dari burung itu sama dengan atau prinsipnya itu sama dengan pada gerak pesawat, yaitu dengan adanya gaya angkat dan gaya dorong. Untuk gerak hewan yang ketiga, yaitu gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat
untuk mengatasi inersia, di mana inersia itu merupakan kecenderungan tubuh untuk diam, dan menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, di sini ada contoh hewannya, yaitu gajah dan kerbau. Nah, gajah dan kerbau itu yang kita ketahui kan pasti memiliki massa tubuh yang sangat besar. Jadi, untuk bergerak, itu gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Seperti yang telah Ibu jelaskan di sebelumnya, ini inersia merupakan kecenderungan tubuh untuk diam. Jadi, karena massa gajah dan kerbau itu besar, maka eh, mereka itu harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Jadi, di antara gajah dan kerbau tersebut terdapat perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot, yang dimana nanti gajah akan melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Kemudian ada contoh lain, yaitu ada kuda, harimau, dan kijang. Mereka memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Nah, kijang dan harimau itu memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu sistem gerak pada tumbuhan. Nah, kan tadi sudah Ibu jelaskan mengenai sistem gerak pada hewan. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas mengenai sistem gerak manusia, di mana kita ketahui bahwa manusia dan hewan itu memiliki perilaku gerak yang tidak jauh berbeda. Nah, manusia dan hewan sama-sama dapat berjalan dan menunjukkan gerakan-gerakan yang mudah diamati. Seperti ketika kalian berjalan atau kalian berlari, itu kan terlihat jelas pergerakan kalian. Begitu juga dengan hewan. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga dapat bergerak? Oke, jadi berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu ada gerak endonom, gerak higroskopis, dan juga gerak esionom. Ingat-ingat ya bahwa berdasarkan asal datang rangsangan, gerak tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu endonom, higroskopis, dan juga esionom. Oke, kita masuk pada jenis gerak pertama pada tumbuhan, yaitu gerak endonom. Nah, gerak endonom itu gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan disebut dengan gerak endonom. Nah, contoh dari tumbuhan yang melakukan gerak endonom itu ada gerakan kloroplas dalam sitoplasma pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Nah, ini ya ada gambar. Jadi, ini ada tumbuhan hidrilla. Kemudian, pada tumbuhan tersebut terdapat gerak siklosis pada daun hidrilla, yaitu gerakan kloroplas dalam sitoplasma. Oke, yang kedua yaitu gerak higroskopis. Nah, apabila kamu melihat buah polong-polongan yang sudah tua, kamu akan melihat buah polong-polong tersebut membuka seperti pada gambar ini. Ya, mereka membuka. Nah, bagaimana buah polong-polongan tersebut dapat membuka? Nah, kenapa buah-buah polong atau buah polong-polongan yang sudah tua itu dapat membuka? Jadi, ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel serta tidak merata. Nah, akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata juga. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka.
Nah, membukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh dari gerak higroskopis. Nah, contoh lain dari gerak higroskopis yaitu membukanya dinding sporangium pada tumbuhan paku. Nah, untuk yang ketiga yaitu gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau jadi gerak esionom itu gerak di mana tumbuhan dapat rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Nah, berdasarkan respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan juga gerak naspi. Nah, ini diingat-ingat juga bahwa gerak esionom itu dibagi lagi menjadi apa tadi? Gerak tropisme, gerak taksis, dan juga gerak naspi. Oke, yang pertama yaitu gerak tropisme. Nah, gerak tropisme itu merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, di dalam gerak tropisme itu ada dua, yaitu tropisme positif dan tropisme negatif. Nah, untuk tropisme positif itu bila arah gerak tumbuhan tersebut mendekati rangsangan. Jadi, tumbuhan mendapat rangsangan dari luar. Kemudian, jika tumbuhan tersebut bergerak mendekati rangsangan, maka itu dapat dikatakan tropisme positif. Nah, yang kedua yaitu tropisme negatif, di mana arah gerak tumbuhan menjauhi rangsangan. Jadi, kebalikan dari tropisme positif tadi. Diingat-ingat bahwa tropisme positif itu jika arah gerak tumbuhan mendekati rangsangan, kemudian tropisme negatif yaitu arah gerak tumbuhan menjauhi rangsang. Nah, gerak tropisme itu tadi masih dibagi-bagi lagi, yaitu terdapat macam-macam gerak tropisme. Yang contoh pertama yaitu fototropisme. Jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya disebut dengan gerak fototropisme atau heliotropisme. Yang biasa atau pasti kalian familiarnya dengan sebutan fototropisme. Nah, tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya disebut dengan fototropisme positif. Untuk di gambar ini tanaman kedelai ya. Di sini ada jendela yang dimana sinar matahari dapat masuk melalui kaca jendela tersebut. Nah, kemudian ujung dari batang tanaman ini itu mengarah ke cahaya yang masuk. Kemudian gerakannya atau ujung dari batangnya tersebut itu geraknya mendekati rangsangan atau mendekati cahaya yang masuk itu tadi. Maka dapat kita ketahui bahwa gerakan pada tumbuhan ini atau tumbuhan kedelai ini yaitu merupakan fototropisme positif. Nah, gerak tropisme yang kedua yaitu gerak geotropisme. Dapat kita lihat yaitu pada namanya geotropisme. Jadi, kalian pasti tahu geo berhubungan dengan apa. Jadi, gerak geotropisme yaitu berhubungan dengan gaya gravitasi atau berhubungan dengan gravitasi bumi lebih tepatnya. Jadi, dapat kita lihat di sini di gambar ada pusat bumi di bawah, lalu akar, kemudian batang. Nah, batangnya di sini tegak ke atas, kemudian akarnya itu ke bawah. Lalu di gambar yang satunya, akarnya ini membengkok ke arah pusat bumi juga. Nah, batangnya juga ikut membengkok ke arah atas. Nah, gerakan ini atau bentuk dari tumbuhan ini terjadi karena pengaruh dari gravitasi bumi yang disebut dengan tadi gerak geotropisme atau bisa juga kalian sebut dengan gravitropisme. Gerak akar menuju ke pusat bumi disebut geotropisme positif,
Sedangkan gerak batang menjauhi pusat bumi disebut dengan tropisme negatif. Ini seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, jadi akarnya ini geraknya itu menuju ke pusat bumi atau ke gravitasi bumi, sehingga dikatakan bahwa pada akar ini terjadi gerak geotropisme positif. Kemudian pada batangnya ini bergerak berlawanan dengan gravitasi atau pusat bumi, sehingga dikatakan geotropisme negatif. Nah, gerak tropisme yang ketiga yaitu adanya gerak hidrotropisme. Selain tumbuh menuju pusat bumi, jadi gerak pertumbuhan akar itu juga dipengaruhi oleh sumber air. Seperti yang kita ketahui dari fungsi akar sendiri, yaitu menyerap air ya. Jadi pertumbuhan akar menuju sumber air disebut dengan gerak hidrotropisme. Jadi hidrotropisme dari namanya dapat kita ketahui hidro yaitu air, maka gerak hidrotropisme merupakan gerak yang dipengaruhi oleh sumber air. Oke, yang selanjutnya yaitu gerak tigmotropisme. Nah, tigmotropisme adalah respon arah dari organ tanaman terhadap sentuhan atau kontak fisik dengan benda padat. Contohnya yaitu ada gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya. Nih, seperti pada gambar, ini ada sulur yang melilit ini tempat rambatnya dia. Maka ini disebut dengan gerak tigmotropisme karena rangsangannya berupa sentuhan atau kontak fisik dengan benda padat. Kemudian gerak tropisme yang selanjutnya yaitu kemotropisme. Nah, di sini ada gambar mengenai sistem reproduksi pada tanaman ya. Jadi di sini ada serbuk sari, kemudian ada kepala putik, di mana nanti serbuk sari tersebut menempel di kepala putik. Selanjutnya akan berkecambah, membentuk buluh serbuk dan bergerak menuju sel telur. Nah, ini ada sel buluh serbuk, itu nanti akan bergerak menuju sel telur. Ini gambar sel telurnya. Nah, seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, bahwa buluh serbuk itu bergerak menuju sel telur, maka bagaimana buluh serbuk tersebut dapat bergerak menuju sel telur? Apakah kalian atau manusia yang memindahkannya, atau adakah suatu rangsangan dari tanaman tersebut sehingga buluh serbuk itu dapat bergerak sendiri menuju sel telur? Oke, jadi jawabannya adalah gerakan buluh serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia itu disebut dengan kemotropisme. Seperti dapat dilihat juga seperti gerak-gerak yang lain pada namanya yaitu kemotropisme. Kemo, maka rangsang dari gerak ini berupa zat kimia. Untuk yang selanjutnya yaitu ada gerak taksis. Nah, gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, kalau di gerak taksis ini, jadi yang gerak atau yang berpindah itu seluruh bagian tumbuhan, kemudian arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, contohnya itu ada gerak taksis itu contohnya ada pada Euglena viridis. Nah, di Euglena ini terdapat flagela atau alat gerak dan juga reseptor cahaya. Oke, dalam hidupnya organisme tersebut membutuhkan cahaya. Oleh karena itu, Euglena akan bergerak mendekati sumber cahaya.
Namun, jika intensitas cahayanya terlalu tinggi, maka tumbuhan tersebut atau Euglena viridis itu tadi akan berusaha menghindar. Nah, kemampuan berpindahnya Euglena viridis disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagela, seperti yang telah Ibu tunjukkan pada gambar sebelumnya, dan juga reseptor cahaya. Nah, pergerakan euglena itu tadi disebut dengan fototaksis karena gerak taksis, kemudian rangsangannya berupa cahaya. Jadi nama gerakan pada euglena itu tadi fototaksis. Oke, contoh lain dari gerak taksis yaitu gerakan spermatozoa, tumbuhan laut, dan paku yang dinamakan dengan gerak kemotaksis. Oke, gerak yang selanjutnya yaitu gerak nasti. Gerak nasti itu sendiri merupakan gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan, namun tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, yang pertama yaitu ada gerak seismonasti. Nah, gerak pada tumbuhan putri malu akibat diberi getaran atau sentuhan itu disebut dengan seismonasti. Nah, seismonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Ini seperti pada gambar, yaitu gerak menutupnya daun putri malu. Kalau kita sentuh daun putri malu, maka daun tersebut akan menutup atau menguncup. Nah, nama gerakannya yaitu disebut dengan seismonasti. Gerak selanjutnya yaitu niktinasti. Nah, gerak niktinasti adalah pergerakan tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang dan malam hari. Contohnya ini seperti pada gambar, yaitu saat malam hari, daun tumbuhan bunga merak dan daun tumbuhan lamtoro akan menutup atau tidur dan akan membuka kembali saat siang hari. Yang ketiga yaitu fotonasti. Nah, fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Sama seperti gerak-gerak yang sebelumnya, yaitu jika rangsangnya berupa cahaya, maka namanya kita tambah foto di depannya, menjadi pada gerak nasti ini fotonasti. Nah, contoh dari gerak fotonasti ini yaitu mekarnya bunga pukul 4 yang disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Nah, yang selanjutnya yaitu gerak termonasti. Termonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Dari namanya, yaitu termo, maka rangsangannya berupa suhu. Contoh dari gerak termonasti ini yaitu gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi. Nah, mengapa bunga tulip itu hanya mekar pada musim semi? Karena bunga tulip itu dipengaruhi oleh suhu yang suhunya itu terjadi pada musim semi, maka bunga tulip mekar pada musim semi. Nah, materi mengenai gerak hewan dan gerak tumbuhan telah Ibu sampaikan semua. Jadi, apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Nah, untuk mengetahui kesimpulan dari materi gerak tumbuhan dan gerak hewan ini, maka kalian coba tuliskan kesimpulan atau rangkuman materi pembelajaran hari ini dan kumpulkan di Google Classroom yang nanti akan Ibu sediakan. Jadi, kalian merangkum atau menulis kesimpulan mengenai materi gerak hewan dan gerak tumbuhan yang Ibu sampaikan ini tadi. Kemudian kalian tulis tangan rangkuman kalian dan dapat kalian kumpulkan di Google Classroom yang nanti akan Ibu sampaikan link pengumpulannya di WhatsApp group. Nah, sekian materi mengenai gerak hewan dan gerak tumbuhan yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada pertanyaan, silahkan kalian kirim melalui WhatsApp grup kelas. Nanti akan Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan kalian.
Oke, jangan lupa tugas atau bukan tugas ya, atau kalian dapat menulis kesimpulan atau rangkuman sebagai bukti bahwa kalian telah menonton video ini dan memperhatikan penjelasan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran IPA khususnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.